Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini saya akan membahas kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu terkait tentang analisis sistem. Kalau di video sebelumnya kita sudah em, menganalisis sistem berdasarkan skenario yang ada dengan 4 step. Step pertama adalah mengidentifikasi objek atau entitasnya. Kemudian step yang kedua adalah membuat kamus datanya. Step ketiga mengidentifikasi fungsionalitas sistemnya. Kemudian yang keempat adalah non fungsionalitas sistem. Nah, sekarang kita akan membahas terkait tentang DFD atau data flow diagram. Nah, sebelum kita belajar tentang DFD, kita perlu tahu dulu apa sih perbedaan gitu ya, perbedaan antara ERD versus kamus data dan juga DFD itu sendiri. Oke, jadi sebelum kita belajar ke DFD-nya, kita perlu tahu dulu apa sih perbedaan dari ERD, kamus data, dan DFD. Oke, ERD, kamus data, dan DFD adalah sebuah pemodelan dari data. Disebutkan tadi ada 3, ERD, kamus data, dan DFD. Yang pertama kita bahas dulu tentang DRD. ERD atau Entity Relationship Diagram merupakan diagram yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas pemodelan data dan menggambarkan hubungan antar objek data antar objek data. Dalam DRD terdapat 3 komponen yang digunakan, yaitu entitas, atribut, dan relasi. Misalnya, contoh, entitasnya dosen, atributnya ada NIP, nama dosen, alamat, nomor telepon, jabatan. Kemudian dibuat ERD, ya, berarti entitas kota, kemudian, nah seperti ini kan. Kemudian relasinya apa dengan entitas yang lain? Nah, misalnya seperti ini. Ini adalah ERD. Ya. Kemudian kamus data, hampir mirip nih kalau bisa dilihat pada contoh. Apa bedanya dengan ERD? Kamus data adalah catatan yang digunakan untuk menyimpan deskripsi atau atribut dari semua objek yang didefinisikan. Ya. Kalau di ERD itu seperti ini. Ya, diagram. Namanya juga ERD, Entity Relationship Diagram. Kotak adalah entitas, yang bulat ini adalah atribut, yang belah ketupat ini adalah relasi atau hubungan. Nah, contoh pada ini yang saya kotak ini adalah ketika dijabarkan. Oh, dosen itu entitas yang diagramnya kotak. Kemudian bulat ini adalah atribut. Belah ketupat ini adalah relasi. Nah, kalau kamus data hanya sebuah catatan. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya dosen, (2) kurung kurawal buka, NIP, nama dosen, alamat, nomor telepon, dan jabatan. Berarti dosen ini adalah entitas. Yang di dalam kurung kurawal buka sampai dengan kurung kurawal tutup ini adalah atribut. Ya, atribut. Tahu ya perbedaannya? Kalau ERD adalah diagramnya, kemudian dijabarkan seperti ini. Kalau kamus data adalah catatannya. Jadi entitas (2) kurung kurawal buka, baru atributnya. Nah, rumusnya seperti ini kalau kamus data. Entitas, ya, (2) kurung kurawal buka, atributnya, ya, apa, kemudian kurung kurawal
tutup. Nah, kemudian tadi ERD sudah, kamus data sudah. Sekarang apa sih DFD? DFD atau singkatan dari diagram flow. DFD kok diagram flow diagram. Data flow diagram ya. Oke, DFD adalah singkatan dari data flow diagram atau sering juga disebut dengan DAD, diagram alir data. Balikannya aja sih sebenarnya. Nah, pengertiannya adalah mendeskripsikan seluruh fungsi yang terlibat dalam perangkat lunak atau sistem. DFD ini merupakan gambaran bagaimana data ditransformasikan pada sebuah sistem. Ya, kalau ERD adalah diagram yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas pemodelan data dan menggambarkan hubungan antara objek data. Kalau DFD adalah gambaran bagaimana data ditransformasikan pada sebuah sistem. Oke. Ya, ada beberapa komponen DFD di sini. Diagram-diagramnya, ya. Jadi sebenarnya ada dua pakar gitu ya, perbedaan dua pakar. Jadi ini sebenarnya biar kalian lebih tahu aja. Jadi kalau kotak seperti ini dengan persegi panjang, ini intinya sama-sama entitas, ya. Kalau bentuknya seperti ini adalah proses. Kalau bulat juga proses. Ini adalah aliran data. Nah, data storage bisa seperti ini, bisa seperti ini. Jadi biar kalian tahu bedanya. Kok beda diagramnya? Nah, tapi intinya adalah sama. Oke, yang pertama, komponen yang pertama, entitas eksternal. Bisa juga dengan persegi atau persegi panjang. Ya, keterangannya, entitas eksternal ini dapat berupa orang atau unit terkait yang berinteraksi dengan sistem, tetapi di luar sistem. Ya. Kemudian proses, simbolnya bisa seperti ini atau bulat. Dia ini ada bisa digambarkan sebuah orang gitu ya, atau unit yang mempergunakan atau melakukan transformasi data komponen fisik tidak diidentifikasi. Ya, proses lah intinya. Kemudian aliran data. Aliran data dengan arah khusus dari sumber ke tujuan. Kemudian storage atau data store, penyimpanan data atau tempat data dituju oleh proses. Ya, keterangannya kalau entitas luar adalah kesatuan di luar sistem yang akan memberikan input atau menerima output dari sistem, bisa berupa orang atau organisasi, sumber informasi, atau penerima akhir dari suatu laporan. Ya, kalau proses tadi bukan orang ya, tapi proses ini adalah transformasi input menjadi output yang merupakan kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh atau mesin komputer, di mana aliran data masuk ditransformasikan ke arah aliran data keluar. Penamaannya sesuai dengan proses yang sedang dilakukan. Ya, beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait proses. Proses ini harus memiliki input dan output. Kemudian proses dapat dihubungkan dengan komponen entitas luar, data store, dan proses melalui alur data. Sistem, bagian, divisi, departemen yang sedang dianalisis oleh profesional sistem digambarkan dengan komponen proses. Ya. Kemudian ada arus data atau aliran data.
digunakan untuk menjelaskan perpindahan data atau paket data dari satu bagian ke bagian lain. Bisa berbentuk formulir atau dokumen yang digunakan perusahaan, laporan tercetak yang dihasilkan sistem, output di layar komputer, masukan untuk komputer, dan sebagainya. Oke, langsung saja ke beberapa contoh tentang konsep arus data. Yang pertama, konsep arus data yang pertama adalah paket data. Apa sih yang dimaksud dengan paket data? Yaitu ketika dua data mengalir dari sumber yang sama menuju ke tujuan yang sama, maka harus dianggap sebagai suatu arus data tunggal. Ya, berarti misalnya pelanggan ini mau order langganan ke mana? Ingat, bundar adalah proses, ya. Kalau persegi panjang tadi adalah entitas eksternal. Ya, jadi entitas internalnya pelanggan. Pelanggan mau ngapain di proses order langganan? Ya mau order langganan. Atau bisa juga selain order juga bisa melakukan pembayaran. Boleh. Itu adalah paket data. Ya. Kemudian arus data menyebar atau diverging data flow. Arus data yang menyebar menunjukkan sejumlah tembusan dari arus data yang sama ke tujuan berbeda. Data yang sama ke tujuan yang berbeda. Misalnya ya, ini tadi ingat ini adalah entitas. Kotak adalah entitas eksternal, biar nggak lupa. Bulat adalah proses. Misalnya proses 1, proses 2, proses 3 misalnya. Ya. Nah, jadi ceritanya ini ingin order lah ini ya ke mengambil barang ke gudang, mengambil dan mengisilah istilahnya gitu. Maksudnya membeli kemudian diisi ke gudangnya. Nah, berarti ya prosesnya dia perlu prosesnya adalah penerimaan kas. Ini kan ada 3 ya, sama-sama penerimaan kas, penerimaan kas, penerimaan kas. Saya tulisnya proses 1, 2, 3. Yang prosesnya ini sama-sama penerimaan kas. Ya, dia ini sama. Ini, arus data menyebar menunjukkan sejumlah tembusan dari arus data yang sama ke tujuan yang berbeda. Oke. Dia prosesnya penerimaan kas. Tapi dia ngapain tujuannya? Oh, untuk data surat, order penjualan. Yang ini untuk tembusan jurnal. Oh, yang bawah untuk tembusan kredit. Nah, yang sebelah sini adalah tembusan order barang. Jadi intinya dia tuh sama, cuman tujuannya berbeda. Prosesnya sama, tapi tujuan prosesnya yang berbeda. Gitu ya. Kemudian arus data mengumpul atau convergent data flow, yaitu arus data yang berbeda dari sumber yang berbeda pula mengumpul ke tujuan yang sama. Bisa dilihat di sini pada proses 1, dia prosesnya adalah pembuatan faktur. Pada proses 2, prosesnya adalah pembuatan slip pengepakan. Entitas eksternalnya adalah pelanggan. Entitas eksternal. Ya, arus datanya berbeda, tapi tujuannya ke pelanggan. Mau buat faktur prosesnya, berarti perlu faktur. Tapi juga ke entitas pelanggan. Kemudian membuat slip pengepakan, berarti perlu slip pengepakan juga ke tujuan yang sama, yaitu pelanggan. Ya. Nah, kemudian sumber dan tujuan.
arus data yang dihubungkan pada proses, baik dari maupun yang menuju proses. Contoh, ada A, B, dan C. Yang A ini adalah dari proses ke bukan proses. Ini bisa dilihat ya, ini kan terputus. Kalau B adalah dari bukan proses ke proses. Ini kan bukan proses ya, ini kan entitas. Ini data store, sorry. Kalau seperti ini dia adalah data store. Kalau kotak tertutup dia adalah entitas eksternal. Bulat adalah proses. Bulat-bulat berarti dari proses ke proses. Oke, sekarang ke data store. Data store adalah komponen untuk membuat model sekumpulan data. Dapat berupa suatu file atau sistem database dari suatu komputer, suatu arsip atau dokumen, suatu agenda atau buku. Contoh, alur data dari proses menuju ke data store. Hal ini berarti data store berfungsi sebagai tujuan atau tempat penyimpanan dari suatu proses. Dari proses menuju store, data store. Berarti data store ini berfungsi sebagai tujuan atau tempat penyimpanan dari suatu proses. Misalnya, prosesnya pendaftaran pasien, berarti istilahnya kita perlu menginput data pasiennya kan untuk pendaftaran itu. Nah, ketika diinput, kalau sudah disubmit nanti jadi apa? Jadi tabel pasien. Gitu ya. Paham ya? Jadi alur data dari proses menuju data store. Prosesnya apa? Pendaftaran pasien. Ketika daftar perlu apa? Apa yang diinputkan? Data pasien. Berarti data store-nya berfungsi sebagai apa? Dia menyimpan tabel pasien itu sendiri. Next, alur data dari data store ke proses. Kebalikannya ya, kalau tadi kan dari proses menuju ke data store, kalau ini adalah dari data store ke proses. Hal ini berarti data store ini berfungsi sebagai sumber atau proses yang memerlukan data atau proses read. Tahu ya perbedaannya? Kalau data dari proses, alur data dari proses menuju ke store, berarti data store-nya berfungsi sebagai tempat atau tujuan atau tempat penyimpanan dari suatu proses atau proses write disimpan menjadi tabel pasien misalnya. Kalau alur data dari data store ke proses, berarti data store berfungsi sebagai sumber atau proses yang memerlukan data. Ya, misalnya mau proses pemeriksaan pasien, berarti kan perlu rekam medis. Berarti rekam medis ini sebagai sumber yang digunakan untuk proses pemeriksaan data ini. Ya. Kemudian ada gabungan keduanya. Alur data dari proses menuju data store, ini proses, menuju ke data store, bisa dilihat panahnya, dan sebaliknya, berarti berfungsi sebagai sumber dan tujuan. Jadi nyambung ya. Misalnya, kalau mau meriksa pasien, perlu data hasil pemeriksaan. Misalkan pasiennya sudah ada, sudah apa namanya pernah berobat di situ misalnya. Berarti perlu data hasil pemeriksaan. Oh, diambil dari tabel rekam medis. Berdasarkan data store ini berarti akan muncul pada proses pemeriksaan pasien. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, demikian penjelasan terkait dengan perbedaan ERD, kamus data dan juga penjelasan dari DFD. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Di video selanjutnya kita akan membahas terkait dengan skenario DFD. Jadi langsung implementasi dan penyelesaian masalah menggunakan
DFD atau berdasarkan skenario DFD. Baik, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.